Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan saya dalam pemaparan rencana tindak lanjut untuk program PKI saya. Di sini saya memiliki program yaitu untuk kegiatan peserta didik SD Negeri Daun 3 dengan saya memberi judul Senang Bermain Sepak Bola. Judul ini dilatar belakangi ada beberapa diantaranya. Satu, yaitu sepak bola itu sangat populer di Indonesia dan digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik pria maupun wanita. Dan ada satu lagi, tidak cuma ini, yaitu setengah pria setengah wanita juga sepak bola sekarang. Itu. Terus yang selanjutnya yaitu permainan sepak bola ini juga digemari di sekolah baik itu dari tingkat bawah maupun tingkat atas. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa permainan sepak bola itu olahraga yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Dalam istilahnya itu sepak bola itu sangat merakyat di semua mungkin belahan dunia. Negara manapun pasti suka dengan sepak bola. Dan yang terakhir yaitu penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan SEM, yaitu Sport Education Model, di mana sampai nanti yang rencananya akan saya terapkan untuk kegiatan peserta didik SD Negeri Daun 3, baik itu dari kelas 1 maupun sampai kelas 6. Lanjut. Tujuan dari program ini yaitu mengembangkan keterampilan motorik dasar. Karena apa? Di sepak bola itu melibatkan berbagai gerakan seperti contoh mengontrol, passing, dribbling maupun shooting. Dengan berlatih secara teratur, anak-anak dapat meningkatkan koordinasi tangan, mata, pelintahan dan kecepatan reaksi. Selain itu, tujuan juga untuk memfasilitasi minat berolahraga mulai di sekolah. Dan yang terakhir yaitu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Yang ini capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Gimana ini terlihat apa benar? Terlihat. Burung. Saya yang ngerti juga Pak, ini burung ini. Oke, saya bacakan. Dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga yang mereka senangi. Diharapkan dari tahap ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat berolahraga peserta didik. Dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita yaitu satu, tanya murid apa yang paling mereka senangi dan rata-rata menyenangi aktivitas permainan apa. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas permainan, ada yang jadi juri atau wasit dan sebagainya. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid SD masih perlu bimbingan. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid ini, mereka belajar bertanggung jawab atas komitmen yang mereka buat bersama guru dan teman-temannya. Tahap ini dapat dimulai di tahun ajaran baru. Ada kegiatan mingguan, semesteran, dan tahunan. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif, yaitu bergemar berolahraga
di sekolah capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Dari semua itu diharapkan nanti peserta didik yaitu mengalami satu, sehat fisik, badan sehat dan bugar, dan kedua sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, khususnya itu warga sekolah. Yang ketiga sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman, dan karakter yang diinginkan, yaitu kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Sebenarnya di sini SEM itu sudah kita lakukan ya Bapak Ibu, seperti kegiatan contohnya itu kelas meeting. Bedanya kalau SEM ini itu kegiatan itu semua dari peserta didik, apapun yang menjadi peserta, menjadi panitia, menjadi supporter, wasit, itu dari komentator, semua perangkat pertandingan itu dari peserta didik. Sebenarnya kita juga sudah mengarah ke situ, tapi belum sepenuhnya. Kalau biasanya itu kan seperti kelas meeting itu bapak ibu guru yang masih menghandle. Ya, di sini kalau SEM itu bedanya semua itu berawal dari peserta didik, ya untuk peserta didik itu sendiri, dari semua kegiatan apapun, dari perangkat pertandingan, alat-alatnya seperti itu dari peserta didik. Lanjut. Struktur program kegiatan ini dilaksanakan oleh semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Misalkan kita bisa beri contoh, karena kelas 1 itu masih mungkin belum cukup mengerti dengan istilahnya itu seperti susunan panitia. Mungkin kelas 1 itu bisa dijadikan untuk supporter, kelas 1, kelas 2 seperti itu dijadikan supporter. Nanti untuk kelas 3, 4 bisa dijadikan untuk panitia ataupun pengisi acara. Terus untuk kelas 5, 6 bisa dijadikan untuk peserta seperti itu. Dalam kegiatan di atas bisa dilibatkan sebagai panitia pelaksana, pembuat program, komentator, baik garis maupun mengkondisikan fasilitas dan tempat. Di sini ada beberapa program yang dapat dilaksanakan, yaitu program mingguan, bulanan maupun semesteran. Program mingguan ini bisa untuk latihan rutin dan pengenalan peraturan. Program bulanan, lomba permainan antar teman dan satu kelas. Untuk semesteran yaitu perlombaan sepak bola antar kelas, dan tahunannya itu yaitu SEM, yaitu seperti tadi yang dipanitai oleh anak sendiri dan diikuti oleh anak sendiri. Istilahnya itu SEM itu seperti kalau yang kita kenal, kalau kita mengikuti itu seperti kayak Popda tingkat kabupaten seperti itu. Jadi nanti ada yang membawa bendera kontingen, ada peserta dan semacamnya seperti itu. Lanjut. Oke. Kapasitas yang dimiliki. Nah, di sini kapasitas yang dimiliki yaitu kapasitas yang dimiliki oleh sekolah kita, di mana ada beberapa modal, yaitu modal manusia, yaitu ada kepala sekolah, guru, orang tua murid, masyarakat maupun yang lainnya. Dan modal fisiknya yaitu ada lapangan sekolah ataupun peralatan yang digunakan. Untuk modal sosial yaitu koordinasi dengan masyarakat, modal lingkungan yaitu lingkungan yang memadai atau yang bersih dan dapat digunakan untuk kegiatan. Modal finansial yaitu dari dana BOS. Selanjutnya
Rencana evaluasi ini bagian yang tidak kalah penting, yaitu evaluasi itu dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun. Apa kegiatan yang kita lakukan itu sudah baik atau masih perlu ditingkatkan, dan melihat dari umpan balik murid ataupun orang tua murid berupa kuesioner atau wawancara. Dan yang pastinya itu pemahaman anak itu meningkat seperti itu. Selanjutnya, oke, kemungkinan tantangan, jadi tantangan yang sekiranya akan terjadi, yang akan dihadapi, yaitu pertama itu cuaca. Cuaca di sini tuh kalau mungkin cuaca buruk ataupun panas terik kan biasanya kan anak-anak itu kalau panas kan mengeluh, panas ini ya. Mungkin itu yang satu kendala. Dan untuk selanjutnya yaitu kegiatan itu bentrok dengan kegiatan lain yang ada di sekolah. Dan selanjutnya itu mungkin ada sarkasnya yang rusak, seperti kalau tidak jamin ini harus teriak-teriak seperti itu. Monggo selanjutnya. Oke, untuk timeline-nya ini ada beberapa, yaitu ada pertama di Jumat pertama peraturan permainan, selanjutnya permainan sepak bola antar siswa sekelas. Bulanannya ada permainan sepak bola plastik antar kelas, semesteran perlombaan antar kelas, dan tahunan yaitu SEM itu perlombaan antar kelas. Mungkin dari bawah ibu ada yang ditanyakan? Monggo bisa ditanyakan. Tanya boleh ini dari Pak ya. Monggo. Terima kasih untuk Pak Buya yang diberikan. Ini tadi ya Pak Kris, untuk kelas bawah. Misalnya kalau diikutkan menjadi peserta, tidak hanya menjadi supporter, itu apakah bisa menjadi peserta apa tidak untuk permainan seperti bola ini? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat super sekali dari Pak Ana. Ini pertanyaan sangat bagus. Tentu saja bisa. Ini saya ini sebenarnya semua itu bisa dilakukan. Entah itu nanti misalkan ada panitia yang membuat sendiri rancangannya itu ya untuk jadi peserta. Misalnya ini nanti supporternya ini untuk dokumentasi ini seperti itu. Ya nanti bisa bergiliran. Jadi semua itu merasakan menjadi panitia, menjadi peserta, menjadi pendukung seperti itu. Dan nanti dari situ diharapkan kan kemunculan kemandirian dari peserta ini. Seperti itu. Mungkin ada lagi Bu Irna, Bu Gita, Bu Agus, Pak Ada ini gimana? Tidak apa-apa, ini untuk sharing saja. Sudah? Dari Bu Kepala, terima kasih Pak Kris. Itu untuk program sharing dan tadi untuk kan dari kepanitiaan itu diserahkan ke anak-anak ini. Untuk kedepannya apakah semua dilakukan itu dari kelas atau yang digunakan kelas tinggi saja atau nanti yang kelas rendah juga seperti itu? ini nanti untuk ini semuanya gitu. Jadi nanti misalkan anak-anak itu yang menjadi panitia, misalnya untuk yang pertama itu panitia mungkin kelas atas dulu bisa memberi contoh dulu, nanti kemudian baru kelas bawah menjadi panitia seperti itu. Jadi nanti semua bisa memiliki pengalaman dan bisa memberikan mungkin idenya seperti apa untuk pertandingan tersebut. Mungkin kata itu ada lagi. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Ada kekurangannya sudah biasa, kelebihannya mungkin sedikit. Terima kasih.
kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.